Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga hari ini kita semua masih diberikan kesehatan jasmani rohani oleh Allah yang Maha Kuasa. Anak-anak sekalian, pada hari ini Senin tanggal 13 September tahun 2021, kita masih membahas lanjutan bab 3. Sebelum Bapak membahas bab 3, marilah sama-sama kita berdoa. Semoga dalam pelaksanaan pembelajaran ini diberikan kelancaran serta kemudahan di dalam belajar. Berdoa, mulai. Selesai. Bapak akan membahas tentang kelanjutan dari bab 3, yaitu bagian B. Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi negara bangsa Indonesia. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Pola ini dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah berupa aturan hukum tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai warga negara Indonesia, kita patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Sebaliknya, apabila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dipatuhi, maka kehidupan bernegara kita mengarah pada ketidakharmonisan. Akibatnya bisa menjadi perang saudara. Siapa yang dirugikan? Semua warga negara Indonesia. Karena hal itu dapat berakibat tidak terwujudnya kesejahteraan, bahkan mungkin bubarnya negara Republik Indonesia. Marilah kita berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Semua tokoh yang menjadi anggota BPUPKI maupun PPKI
tentu memiliki peran yang besar dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Para tokoh itu merupakan putra terbaik bangsa yang mewakili kelompok dan masyarakatnya pada waktu itu. Mereka menjadi wakil bangsa Indonesia yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan negara. Berikut ini contoh peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Insinyur Soekarno sebagai anggota BPUPKI, sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, berperan dalam mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia yang diberi nama Pancasila. Selain Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno juga menyampaikan usulan dasar negara. Usul ini disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Usul Soekarno sebenarnya tidak hanya satu, melainkan 3 buah usulan. Calon dasar negara yaitu 5 prinsip, 3 prinsip, dan 1 prinsip. Insinyur Soekarno pula lah yang mengemukakan dan menggunakan istilah Pancasila atau secara harfiah berarti 5 dasar. Pada rumusannya ini atas saran seorang ahli bahasa yaitu Muhammad Yamin yang duduk di sebelah Soekarno. Lalu berikutnya Dr. Andes Muhammad Atta sebagai anggota BPUPKI, sebagai Ketua Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian, sebagai anggota penyelidik usul-usul atau perumus dasar negara atau Panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta, memberi usulan tentang wilayah negara. Lalu Dr. Rajiman Wijoyodiningrat sebagai Ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Lalu Mr. Muhammad Yamin pada sesi pertama persidangan BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Beberapa anggota BPUPKI diminta untuk menyampaikan usulan mengenai bahan-bahan konstitusi dan rancangan atau blueprint negara Indonesia yang akan didirikan pada tanggal 29 Mei 1945. Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usul dasar negara di hadapan sidang pleno BPUPKI, baik dalam pidato maupun secara tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI. Berikutnya Profesor Dr. R. Soepomo duduk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI, ia juga sebagai Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar dan lainnya. Mr. Ahmad Subarjo, beliau termasuk tokoh penting dalam sejarah perjuangan Indonesia dalam memproklamasikan kemerdekaan. Beliau terkenal sebagai konseptor naskah teks proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ia merupakan salah satu anggota panitia kecil atau Panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta dan juga sebagai anggota PPKI. Beliau juga merupakan konseptor yang ikut menyumbangkan pikirannya
dalam penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan, yaitu pada kalimat pertama yang berbunyi, "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya." Nah, demikianlah anak-anak sekalian lanjutan dari bab 3 ini. Sampai di sini, semoga apa yang Bapak sampaikan dapat kalian simak dengan baik. Dan silakan kalian pelajari dengan baik, catat di buku kalian sehingga kalian dapat belajarnya dengan baik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.